barayakita.com. Radio streaming Baraya dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Assalamualaikum Baraya semua, apa kabar? Mudah-mudahan di kesempatan hari ini Anda semua dalam keadaan baik, sehat walafiat ya, dan tetap semangat menjalankan segala tugas-tugas Anda semua. Oke, saya Andreas Medi akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita ada acara POKIS ya, podcast bisnis. Tentunya kita akan bareng Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi ilmu ekonomi dan keuangan Islam dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Baik Baraya semua, nanti Anda bisa simak kami ya. Kita live sekarang di Facebook, di Instagram, dan juga kita di audio streaming kami di barayakita.com. Dan juga nanti Anda simak ya hasil videonya di channel YouTube kami di Barayakita Official. Oke, kita sapa dulu nih dua tamu kita di kesempatan hari ini. Ada Teh Ajeng Pramesti. Yang mana Teh Ajeng? Halo. Hai. Sehat Teh Ajeng? Alhamdulillah sehat. Ini kali pertama kesini ya? Iya, kali pertama. Nyasar? Iya. Biasa. Biasa. Karena kan kita di jalan peta ya, ini kan ya, jalurnya lumayan cepat, padat ya, dan biasa suka ketutup banyak mobil di depan ya, jadi bablas, putar arah lagi ya, bagus lah. Putar arah jadinya. Kali pertama. Iya, kali pertama. Kali kedua jangan ya. Iya, jangan. Dan ada Teh Desti Rahmadani. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nyasar juga. Sama. Oh, bareng. Semotor iyalah iya. Pasti ya. Kalau Teh Sri enggak ya, iya. Karena udah kali kedua ya. Iya. Oke, Teh Ajeng sama Teh Desti senang sekali bisa hadir di sini ya. Kita di kesempatan kali ini akan ngobrolin soal bisnis ya, karena kita di acara yang rutin ya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam UPI ini menyelenggarakan podcast bisnis ya. Mudah-mudahan berbagi informasi untuk Baraya semua, jadi terinspirasi gitu kan, tujuan kita seperti itu ya, membagikan hal-hal yang inspiratif ya dan hal yang positif. Ini positifnya bagus ini ya, bukan positif yang lagi merajalela sekarang ya. Lagi viral. Makanya kita PPKM diperpanjang tapi tetap kita harus beraktivitas ya, dan menjalankan hal-hal yang bisa kita lakukan apa aja gitu ya. Dan tentunya adik-adik sekarang nih ya hadir di sini berbagi informasi, tentunya itu hal yang baik juga ya kan. Oke, bisa ceritain dulu dong sedikit mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program ilmu ekonomi dan keuangan Islam di UPI ini seperti apa, dan kenapa sih ada acara POKIS ini? Siapa yang mau jelasin? Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Jadi kan itu jurusan IEKI, ilmu ekonomi keuangan Islam, yang salah satunya dengan belajar tentang ekonomi tetapi berbasis syariah gitu Islam. Jadi kita tahu bahwa bagaimana sih kita memanage tentang ekonomi, tentang keuangan walaupun bisnis itu dengan aturan-aturan dari prinsip-prinsip syariah begitu. Jadi kita jadi tahu ibadah dari dunia dan akhiratnya pun, jadi kita tahulah gitu tentang keilmuan dari Islam itu sendiri gitu, Bu. Jadi kita tahu ya, dan menjadi poin-poin yang bisa kita pegang untuk menjalankan berbagai kehidupan. Apalagi urusan dunia, tetap ada poin-poin penting yang tetap harus kita pegang gitu ya. Itu pegang teguh. Teh Desti mau menambahkan gimana nih dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, seperti apa ilmu ekonomi dan keuangan Islam, seperti apa, dan adanya podcast bisnis ini kenapa? Mungkin ditambahin yang POKISnya aja ya. Nah, POKIS ini salah satu proker dari Departemen Kewirausahaan, yang mana ya kita sambil sharing, berbagi mungkin ya, berbagi tentang seputaran bisnis yang telah kita jalani, dan juga jalur yang dengan adanya IEKI kan kita bisa saling berbagi dengan tidak hanya berbasis konven mungkin ya, ada ibadahnya gitu, ada syariat Islamnya mungkin. Seimbang gitu ya. Seimbang. Sama. Itu dia, nggak boleh lepas ya. Jangan dunia melulu, akhirnya lupa. Dulu dunianya enggak juga salah ya. Oke. Ini kan udah pada semester berapa nih?
semester 7. Iya, sekarang. Satu angkatan Ya, satu angkatan. Semester 7. Berapa semester lagi berarti kalian? Berarti satu ya. Dua lagi. Dua lagi lah ya. Mudah-mudahan. Amin. Tahun depan justru skripsi. Amin. Walaupun kondisi kayak gini tetap ya kalian Iya. semangat dong Iya, ya. amin. Jangan leha-leha ya. Nonton di rumah aja misalkan ya. Tapi tetap ya semangat ya. Iya. Semangat dong. Semangat. Walaupun pasti kangen ya ketemu sama Iya, teman-teman ya. kangen. Kangen offline. Udah setahunan ya berarti Iya, ya. setahun lebih lah. Setahunan lebih Iya. kita daring ya. Iya. Tapi ilmu-ilmu tetap nyampe lah Iya. ya, walaupun Insya dengan Allah. cara Insya yang Allah. berbeda ya. Iya. Oke. Baik, tentunya di kesempatan kali ini kita juga ada tema ya. Iya. Di podcast kali ini nih Bara yang lagi baru bergabung di Facebook Bara kita, di Instagram juga ya. Nah, tema yang akan dihadirkan nih untuk bincang kita kali ini being an adaptive entrepreneur gitu ya. Oke, ini saya harus tahu nih apa ini judul seperti ini kenapa diangkat nih kayaknya rumit banget enggak sih gitu. Oke, silakan siapa yang mau ngomong duluan nih? Mungkin itu ke kreativitas ya, Teh. Mungkin ya kalau kreativitas sih dari ide-ide kita sih, dari ide-ide bisnis kita, terus muncul dari pikiran kita apakah kita mau berbisnis apa, terus muncul dari misalnya nih dari passion kita mau model apa, keinginan dari ungkapan kita tuh terungkapkan. Jadi misalnya pengen passion baju nih, gimana nih biar bisa beda dari orang-orang karena kan dari kreativitas kita sendiri gitu. Okay. Beda dari yang lain. Memiliki hal-hal yang Hal-hal, berbeda gitu iya. ya. Ciri khasnya dari khas. kreativitas bisnis kita tuh. Oke, Teh Desi mungkin hampir sama atau ada hal Kalau dari yang Teh Ajeng berbeda kan nih? fashion, Iya. kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke makanan. Oh, Nah, kayak oke. kue kering nih. Jadi banyak dari produknya jangan di satu produk aja. Mungkin kita harus bisa lebih berkreasi lagi beberapa macam kayak gitu. Mungkin tambah aja segitu. Seperti itu ya. Emang diharuskan nggak sih ini teman-teman di Fakultas YKI ini harus memiliki bisnis? Emang begitu atau gimana? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Iya. Enggak juga ya. Hanya Lebih ke keinginan mungkin. kitanya. Oke. Karena kemampuan kitanya punya ide kreatif untuk memajukan bisnis, tantangan baru. Jadi ya kita jalani, alhamdulillah adalah berjalan. Ini teman-teman semua yang sangkatan apakah punya bisnis semua atau ada yang merger barengan kerjasama itu gimana? Kalau nggak salah ada ya. Ada yang barengan bekerja sama. juga ada. Terus yang sendiri Sendiri juga ada. ada. Oke. Jadi ini disarankan ya, makanya kenapa teman-teman ada podcast bisnis ini ya. Jadi untuk mereka yang memiliki bisnis-bisnis gitu ya. Iya. Walaupun mungkin ada juga yang belum ya. Iya, masih mau Baru mau mikir Iya. ya, merencanakan. Ya. Oke, karena ini juga menjadi ilmu ya Iya, di betul. fakultas kalian gitu ya. Iya. Oke. Jadi tadi Teh Ajeng lebih ke fashion. bisnisnya ya. Iya. Dan Teh Desti lebih ke Kuliner. kuliner. makanan, ya. Oke. Ini dari kapan kalian punya bisnis ini? Aku sih ada setahun yang lalu lah. Setahun. Kalau Teh Desti? Ada udah lumayan sih, tapi berjalannya tuh kayak ini kayak lagi lebaran tuh, ini aneka kue kering. Oh, oke. Jadi by momen ya. Ada momen-momennya mungkin ya tertentu. Oke, itu ya. Tapi udah cukup lumayan. Lumayan ya. Ya, Udah lama. dijalani cukup lama berarti dong ya. Iya. Baiklah kalau gitu. Ternyata kalian bisnis woman ya. Iya. Nah, ini saya juga penasaran ya, kenapa sih kalian berdua mau berbisnis ya dan memilih bisnis yang dijalankan sekarang, kenapa gitu? Memilih bisnis jalan sekarang dan pengen bisnis tuh ada tantangannya mungkin. Terus emang saya tuh dari kecil, dari zaman SD, SMP sampai sekarang pun masih suka jualan karena kan melihat orang tua kan usaha, jadi seneng aja ngelihat orang tua usaha, terus kan jadi terbawa dari motivasi dari orang tua. Kalau jualan tuh gini loh gitu, jadi termotivasi lah, ada tantangannya buat saya untuk maju terus berentrepreneur gitu. Terus lagi di jalannya sekarang kan passion kan, jadi
karena sayanya suka fashion gitu. Terus yang lagi unik-unik fashion sekarang tuh apa gitu, yang lagi saingan sekarang tetapi yang berbeda dari yang lain gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya mungkin paling dari ini ya modelnya. Ini juga. Itu juga saya lihat nih apa pas dia datang aku lihat ini stylish ya. kelihatan. Coba berdiri dong. Ini buatan aku sendiri. Buatan sendiri. Iya, coba apa nih uniknya? Jadi beda ya sisirangan ya. Sebelah. Kan lagi musim sekarang ya. Belakangnya. Aduh, malu. Ini model harus kita lihatin sama Baraya semua tuh ya. Modelnya kayak gitu ya. Ini idenya sendiri terus dijawantahkan ke yang lihat buat inspirasi dulu dari lihat inspirasi gimana sih kalau yang lagi tren-trennya viralnya sekarang. Aku ikutin, coba cari kain, nemu nih kain, coba jahit tapi saya ke tukang jahit sih ada ini ya konveksi lagi ya. Nyari budget berapa harga buat jual, langsung deh dipotoin dengan model sayanya sendiri. Semua jadi sendiri. Semua sendiri, yang belanjanya sendiri, modelnya sendiri, fashionnya sendiri, modal sendiri. Mandiri banget ya, mandiri banget. Tapi didukung sih sama orang tua. Iya. Dan dibantu juga mungkin dari sisi modal sementara ya. Iya, sementara. Sejauh ini udah bikin berapa banyak ide-ide kreatifnya untuk fashion? Fashion tuh kemarin udah kemeja, ada yang ya beda gini, terus outer, terus talis. Ini sekarang kan lagi musim nih talis strap gini lagi musim. Coba buat bikin. Alhamdulillah, yang laku-lakunya alhamdulillah lancar ya. Tapi sekarang kan lagi gini kan masih belum optimal. Iya, belum optimal. Kebanyakan sih di tali masker tali strap sih yang masih lagi jalan. Kenceng ya. Yang kenceng-kencengnya. Oke, jadi ke baju, pakaian, fashion, masker, atribut-atribut. Iya, yang gitu, perempuan. Apa lagi? Baru itu sih. Sementara baru itu ya. Lebih dari SD, SMP, SMA sering banget jualan. Emang hobi ya? Hobinya. Ya? Jadi cocok karena ya, ditekankan sini cocok ya? Iya, ditekankan sama orang tua. Kalau pengen apa-apa, cobain usaha sendiri gitu. Kalau pengen beli apa-apa, cobain pakai uang sendiri dengan hasil jerih payah sendiri gitu. Dan minimal udah banyak inilah ya pengalaman, pemasukan alhamdulillah. Dan pengalaman ya. Minimal buat jajan-jajan bisa lah ya. Nah itu. Nggak tahu ngerepotin orang tua ya. Iya, biar nggak ngerepotin orang tua ini. Oke, sejauh ini untuk pemasaran gimana caranya, Teh Aji? Kalau pemasaran sih masih di keluarga dulu. Jual dedet gitu ya? Enggak sih. Beli. Enggak. Tidak. Tapi jadi kan keluarga tuh bisa aja di keluarga dipasarin lagi ke teman-teman kan, misalnya Bibi punya di sekolahnya, misalnya kan punya anak kan pasti suka nganter-nganter nih ke sekolah gitu. Ini dong beli gitu-gitu. Pemasarannya mungkin dari keluarga, terus media sosial. Terus kebanyakannya sih keluarga sama media sosial. Rata-rata Instagram, WhatsApp. Tembus juga ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi sejauh ini by order atau udah ada barang yang ready? Dua-duanya. Ada ya. Ada open order, ada yang ready. Tapi sekarang sering-seringnya sih open order dulu buka. Gimana? Iya. Orderan dulu ya. Pesanan dulu. Jadi biar nanti budgetin buat ke bahan-bahan kayak gitu. Oke. Yang kayak gitu berapa harganya? Penasaran. Boleh, ini tuh kalau 175 ya, belum diskon ya, dan promo ya, promo pandemi. Segitu 175 untuk all size atau all size bisa, ukurannya atau bisa ini apa namanya? Bisa request sih, bisa request, bisa. Oke, 175 lumayan lah ya. Iya, buat anak-anak mahasiswa lumayan lah. Terjangkau lah ya. Iya, terjangkau ya. Terima cicilan nggak? Berapa kali? Aduh. Biasa ya. Iya. Harus gitu ya. Harus gitu dong. Aduh, berapa kali ya? Oke, mantap. Senang ya tapi menjalankan bisnisnya. Iya, karena emang suka ya. Iya, emang suka fashion. Oke, sip. Mudah-mudahan maju terus nih ya. Amin. Dan banyak apa sih namanya inovasi-inovasi baru ya. Amin. Iya. Kalau Teh Desi gimana nih? Kenapa milih kuliner? Apa hobi makan? Jadi enggak. Jadi ceritanya tuh ada dorongan dari keluarga kayak
teh ini resepnya apa ya? Karena sebelumnya saya tuh lulusan dari SMK Tata Boga sebenarnya. Lulusan SMK Tata Boga. Jurusan Tata Boga. Kan seenggaknya ada tuh resep-resep mungkin ya. Teh ini resepnya apa ya? Kayak ini gimana ya kalau kita buat ini kayak gitu sih awal-awalnya. Lalu ngelihat dari di daerah saya juga belum begitu banyak gitu. Belum begitu banyak kalau yang buat jualan-jualan kayak kue kering, kue bolu, apapun itu gitu ya. Nah, kayak ya udah yuk kita coba kecil-kecilan mungkin ya, kayak terima pesanan kayak gitu. Terus kan mulut ke mulut ibu-ibu tuh rame banget gitu ya. Apalagi kalau kita ngasih rasanya tuh yang benar-benar enak lah mungkin ya, bisa diterima gitu. Nah dari situ awalnya kayak gitu sih lumayan lah. Terus apalagi yang kita tahu kalau bisnis kuliner tuh mudah ya. Yang orang belum bisa masak pun bisa sebenarnya ya, bisa, kayak gitu asal kita asal kita pinter-pinter aja ngasih rasanya mungkin dari situ. Nah mungkin dari situ sih ceritanya, dari dorongan keluarga, jadi barengan lah gitu. Oke. Jadi sejauh ini produksi sendiri ada nggak? Produksi sendiri ada semuanya. Ya? Semuanya? Iya, semuanya produksi sendiri. Atau ada juga yang nitip dijualin gitu, gimana? Ada juga nggak? Teman-teman misalkan atau tetangga atau keluarga, ini titipin jualin dong gitu, jadi reseller juga nggak? Enggak sih, bahkan ada aja yang kayak mau nitip. Waktu itu kan sempet buka tuh kayak jual buat sarapan pagi kayak gitu. Ada juga yang nitip ini, kayak nitip ini ya kue, meskipun itu teh ada gitu, tapi gak apa-apa lah gitu ya, lumayan saling ini aja, ngebantu juga ya, dan nambah varian juga. Nah ya benar, betul kayak gitu. Oke, sejauh ini apa aja nih, kue kering apa lagi? Kue kering, kue bolu kayak bolu ketan, bolu pisang, lalu kayak bolu kue ulang tahun wedding kayak gitu juga. Bisa terima juga pesanan, ya? Iya, ada. Oke, jadi jago masak kue dong ya? Wah, masaknya hebat ini. Mantap banget ini kalau makan masak-masakan. Nah, amin. Jadi istri soleha ya Bu ya. Amin. Mantap. Jadi emang ada basic ya dulu pas di SMK ya? Iya, jadi lebih spesialis ke kue-kue atau bisa juga ke makanan lain? Kalau waktu itu sih lebih ke tradisional yang kayak gitunya, enggak ke kue, tapi kayak seiring ini berjalannya waktu mungkin ya, kayak kue tuh kayak gini nih, tertarik nih kayak gitu sih. Apalagi mama emang hebat sih kalau masak juga ya, ada ini ya, ada turunan nih ya, suka masak ya? Iya, keluarga juga dari mama emang keturunannya tuh kayak masak gitu. Jadi catering kayak gitu ada. Punya juga ya usaha catering gitu ya. Kayak gitu. Ini dia badannya masih langsing. Biasanya kan kalau yang lebih bikin banyak makan, nyicip dulu ya. Oke, mantap ya. Jadi udah lama ya bisnisnya dia lakoni ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau menurut kalian sekarang kondisi pandemi gini, nah gimana nih dengan kondisi kayak gini kita berbisnis ya, tantangannya, kesulitannya seperti apa? Kesulitan dari kondisi iya sih PPKM kan lagi pandemi gini, mungkin kita jangan menyerah lah. Kalau misalnya pengen kalau misalnya pengen terus maju, ingin berkembang, ya terus jalanin aja walaupun dengan kondisi kayak gini gitu. Yang terpenting berdoa sih. Insya Allah kalau misalnya kita niatnya kita udah baik buat usaha, udah ikhtiar, insya Allah bakal kayak kita akan diberikan yang terbaik lah gitu. Oke. Sama Teh Desi? Kondisinya kayak gini, kayak tantangan kayak gitu, campur aduk ya mungkin. Iya, campur aduk benar. Saya ngeliat gini apa? Justru sebagian kan ada yang ngeliat, wah ada peluang. Nah iya. Ini masker sekarang pada jualan masker kan ya, di mana-mana pada jualan masker atau konektornya ya, dan aksesorisnya gimana nih? Apakah justru ada peluang baru gitu? Untuk kue sendiri bagus ya, karena apalagi pada diem di rumah gitu ya Teh. Udah pengen ngemil. Udah ngemil ya. Terus pengen makan gitu kan ya. Jadi emang lumayan sih, kalau dibilang sulit ya ada lah gitu ya. Waktu-waktu tertentu sulit, tapi ada juga lagi naik nih. Kayak pesen ini buat di rumah kan lumayan ya itu. Jadi ya campur aduk.
Iya sih, campur aduk. ya. Jadi Di fashion juga kesulitannya, tapi Iya. sisanya juga ada peluang bagus. Iya. Yang bagus. Iya, di fashion juga kan jarang nih ya keluar. Mungkin beralih lah jadi rumah baju home dre. Kalau misalnya baju duster kan sekarang mah karena di rumah aja. Jadi Bener. beralih aja nih jadi jualan duster atau piyama kan bisa kan? bisa Iya, jadi juga bisa ya. buat jadi bisnis karena kan di rumah saja gitu. Betul. Tidak menutup peluang. Iya, betul. Kita tetap bisa jualan. Iya, walaupun di rumah Walaupun gitu. di rumah pun dengan cara sekarang ya. Ide-ide yang buat Dan juga sekarang semua serba online. Iya, serba online. Belanja semua serba online. Nah, ya. iya Oke. gitu. Dan tetap kita ada peluang di situ. Nah, iya Jadi peluangnya. jangan putus asa juga Nah, untuk Baraya iya. semua ya, pengen usaha Iya. ya. Gimana dong Jangan pemasarannya? Mungkin pada bingung kayak gitu Iya. ya. Justru sekarang bisa lebih lebih luas lagi ya. Iya. Jangan kita pegang gadget, Iya. apapun sekarang bisa mana-mana ya. Bisa menyebar ya. Iya, Mana-mana. benar. Informasinya juga Iya. nggak sekedar kita buka gerai, buka kios di Iya, mana iya. ya, nggak Iya. seperti itu sekarang ya. Iya. Ada cara lain yang Ada bisa kita cara. tempuh ya. Oke. Nah, kalau kalian berdua nih, khususnya Teh Ajeng sama Teh Desti ya, hambatan atau tantangan apa aja yang dirasakan ketika menjalani bisnis sampai sejauh ini? Kalau hambatan paling di ini ya kayak model-model kalau di fashion. Biasanya kan takutnya sama atau misalnya ide kita ditiru sama orang lain, tapi ya nggak apa-apa lah, itu mungkin dari apresiasi buat kita juga gitu. Mungkin dari bahan, mungkin dari tantangannya paling itu sudah bahan, terus ide-ide model, terus modal pun ya pastilah itu naik turun, biasa aja naik, bisa aja dengan budget dapat pasokannya, ya dapat dibelinya berapa dan keuntungannya berapa, paling itu sih. Hambatannya ya, Iya. dan tantangannya di fashion seperti itu. Iya. Ya. Kalau di kuliner seperti apa nih Teh Desti? Kurang lebih sama ya kalau Iya. dari permodalan, Permodalan, keuangan kayak keuangan. gitu. Dan mungkin lebih ke pesaing ya, karena makanan tuh mudah ditiru juga benar. Tapi kita harus pinter-pinter juga kayak apa sih yang jadi pembeda dari yang lain gitu. Mungkin bisa diulik lagi dari rasanya, olah rasanya kayak gitu. Jadi seperti tadi di awal ya, kita Iya. punya apa sih semacam ciri khas lah ya, Ya, Iya, betul. ciri khas. yang membedakannya gitu Nah, ya. iya Apa itu sih jadi yang membedakan. oh ini bikinan ini gitu Iya, ya. Jadi iya. mereka juga tahu ya. Iya, iya. Dan itu yang akan dicari ya. Iya. Oke. Tapi wajar-wajar aja lah itu Iya. ya. Masih dilakoni lah ya Iya, sampai sekarang biasa, ya. iya. Nah, kalau menurut Teh Ajeng sama Teh Desi nih ya, persiapan apa aja yang perlu kita siapkan sebelumnya untuk menjalankan bisnis ya, apalagi di kondisi pandemi seperti Iya. sekarang ini ya. Dan menurut kalian nih gimana caranya agar bisnis kita memiliki suatu daya tarik yang bisa menjadi penarik untuk konsumen kita? Kalau misalnya ingin menjalankan sih niat kita ya. Kalau niat kitanya ingin berusaha, ikhtiar, ya jalani, jangan sampai jangan bisa menyerah lah, terus aja jalani, insya Allah. Walaupun kita udah jalani, walaupun misalnya lagi jatuh nggak apa-apa, itu kan sudah jadi pengalaman kita gitu. Iya. Kalau misalnya buat yang lain, buat ide bisnis, jangan menyerahkan. Terus dari ide-ide model, cari lagi inspirasi-inspirasi buat ide-ide atau kreativitas kita untuk mengembangkan entrepreneur yang lebih baik lagi gitu. Jadi lebih cari-cari inspirasi lah, ide-ide gitu. Ya, Jadi pikiran ya. banyak merenung lah ya. Iya, intinya kalau misalnya kayak gitu kan banyak lagi ide-ide Iya, lah. ide-ide ya baru Iya, ya. yang baru-baru. Itu yang sulitnya di situ ya. Iya, cari itu ide yang cari baru ide ya. inspirasinya sih. Mhm. Teh Desi sama? Dan apa ya, dimulai dari hal kecil ya. Jadi jangan terus memikirkan kayak ini apa ya, kita harus ngapain nih kayak Nah, gitu. iya. Jangan terlalu banyak kayak gitu juga. Iya, Maksudnya iya. kita bisa memulai bisnis itu dari hal-hal kecil. Iya, Atau kan betul. kita nggak pernah tahu ya ke depannya bisa aja Nah. menjadi besar kayak Iya, gitu. iya. Jadi ya harus dimulai aja dulu gitu. Iya. Benar, dimulai dulu aja. Pokoknya mempraktekkan langsung. Iya, Ya. iya. Langsung gerak aja Iya. ya. Kalau sekedar rencana terus juga Nah, nggak jalan-jalan. Iya, nggak jalan-jalan. kalau naik turun mah udah biasa Udah ya, biasa. pasti selalu ada dalam Mm-mm. dalam bisnis gitu. Nah, berarti sekarang tinggal kayak gimana nih kita pergerakannya, kemauan kitanya dari situ mungkin. Kayak gitu. Oke. Nah, pentingkah adaptasi diterapkan dalam satu bisnis Teh? Ini kan kita sesuai dengan tema kita ya, being an adaptive entrepreneur ya. Nah, jadi sejauh mana adaptasi ini diterapkan dalam satu bisnis, dan
apa yang akan terjadi bila tidak bisa beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang. Nah, menurut kalian berdua gimana nih? Penting sih, penting pasti. banget Penting ya ya. beradaptasi. Adaptasi, Karena komunikasi. Karena kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi kan kita nggak bisa tuh menerima perubahan yang bakal terjadi di masa yang Nah, akan iya. datang mungkin ya, Iya. kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak mempersiapkan itu dari awal juga kita udah goyah gitu, Iya. kayak udah gak kuat aja gitu Iya, ya kalau pesimis. Iya. menerima si perubahan-perubahan Bendera putih. yang akan terjadi gitu kan, seolah-olah kayak gitu. Iya. Jadi ya penting banget dan harus siap sih Iya, menerima segala resiko. tantangan. Iya, Resiko, tantangan resikonya. Nah, iya. Paling sama sih gitu. Oke, jadi emang sangat diperlukan ya Iya, yang namanya diperlukan. adaptasi itu gitu. Iya, ya. betul. Kayaknya mutlak ya. Apalagi kondisi seperti sekarang Iya. ya kan. Nah, kalau kalian sendiri adaptasi apa yang udah dilakukan nih dalam bisnis kalian? Adaptasi ini lebih ke teknologi ya, Iya. kayak gitu, dari pemasaran mungkin yang asalnya mulut ke mulut kan, Iya. jadi sekarang kita meluas gitu, kayak nulis status SW pun bisa jadi kan Iya, sekarang status tuh kayak gitu, bisa jadi dilihat orang kan. Iya, betul. Yang tadi kita singgung tuh di awal, media sosial Media tuh sosial. udah banyak banyak itunya ke kita gitu, Iya. banyak dampaknya mungkin ya, dampak jadi baiknya bisa mungkin. diakses oleh semua orang. Iya, betul. Sama ini. Sama. Teh Ajeng juga. Media sosial dan ya, Itu pengaruhnya gede banget ya. iya, insya Zaman Allah. now gitu ya. Iya, zaman now kan sekarang kan udah media sosial tuh udah lagi naik-naiknya kan. Instagram, Facebook. Twitter juga Twitter, bisa. iya. Dan itu sayang sekali kalau misalnya tidak digunakan ya. Iya, kita harus manfaatin. Jadi jangan cuman status galau melulu. Nah, iya. Cari inspirasi buat bisnis kan. Kalau kita menghasilkan duit. Iya, dari media sosial itu. Kayak gunain ini ya GoFood. Nah, iya. Kayak gitu kan lumayan ya kalau Lumayan. untuk di makanan tuh. Iya, udah lumayan tuh. Ini banget ada lah gitu pemasukan Iya. dari situ pun. Oke, jadi kita coba manfaatkan Iya. apa yang ada sekarang Iya, ya. betul. Yang justru jadi peluang besar di situ ya. Nah, iya. Dan apa sih namanya bisa memajukan bisnis kita ya. Iya. Walaupun kita nggak punya toko yang gede, Iya. nggak punya, Iya. tapi Iya. orang pada tahu kita ya. Kan? Iya. Kan sekarang kan kadang-kadang justru warung-warung kecil nggak kelihatan, tapi mereka produksinya Bisa banyak produksi ya. banyak. Iya. Dengan apa berbagai cara Nah, tadi ya. itu media Oke. sosial. Jadi pokoknya stop yang galau-galau deh Baraya ya. Jauhi permasalahan, masalah yang kayak gitu ya. Iya. Dekati piduitan ya. Aduh, cuan-cuan. Daripada galau-galau melulu ya. Iya. Cari yang bermanfaat aja ya, Iya, Teh. benar sekali ya. Sekarang sayang kalau misalkan medsosnya cuma buat kayak gituan doang. Iya. ya. Oke. Dari kalian mendapatkan pesanan-pesanan itu rata-rata apa emang dari medsos atau dari mana, atau dari mulut ke mulut tadi? Mulut ke mulut ada, mungkin dari keluarga ya, media sosial pun ada. Benar juga ya? Iya. Dua-duanya sih. Kalau gue sih lebih ke dari awal mulut ke mulut itu ya. Terus tahu rasa dan banyak komunikasi nih sama pelanggannya gitu, kayak deketin. Kan kita nggak tahu ya, ada aja gitu pesanan buat ini ya, buat acara ini, apalagi kalau di makanan kayak gitu ya. Dan lebih ke mulut sih kayak gitu. Lebih banyaknya. Tinggal kita siap produksinya aja Nah, ya. iya. Dadakan. Oh, iya. Ada aja dadakan juga. Iya, gitu ya. pasti kalau makanannya pasti ada dadakan. Satu kelebihan lah ya di sini Iya, kalau untuk iya, kuliner. betul. Oke, nah poin penting apa sih yang harus dimiliki sebuah pebisnis agar mampu beradaptasi dengan perubahan? Nah, kemudian strategi apa yang harus dilakukan ya, atau kreativitas apa yang bisa kita kembangkan agar ya bisnisnya jalan terus. Nah, Teh Ajeng dan Teh Desti. Poin penting dari kreativitasnya mungkin ya, terus ide-ide kita, luapin aja ide-ide kita, misalnya punya model ini atau inspirasi apapun, mangga bisa diluapkan gitu. Kalau dari strategi mungkin nggak kayak strategi 3P ya gitu ya, mungkin ya, tapi itu kayak pasti itu pasti diterapkan, kayak harganya kita harus terapin, terus promosi, terus pemasaran, apalagi produknya kita harus juga. lihat bahan-bahannya, terus tempatnya, mungkin itu sih.
kayak produk Jadi modal perhatikan diutamakan lagi lah ya, lebih ke produk kitanya. Nah iya itu harus produk. memuaskan si Nah pelanggannya. iya jadi memuaskan pelanggannya. Iya, kalau mereka senang kita juga senang Iya. ya. Nah iya Dan jadi mereka kita bisa puas. jadi pesen lagi gitu. Iya ke kita Repeat order ya. gitu. Royalti kita itu ya. Dan ini siapkan jiwa ininya kan Apa kita Teh Desti? mentalnya kan harus kuat ya kalau pebisnis tuh jangan gampang nyerah Iya gitu, gitu. jangan baperan. Nah itu dia. Kayak suka baperan kan. Iya itu jangan ya. Iya. Tapi misalkan kita ya namanya pebisnis suka ada untung rugi ya. Nah, iya Untung itu. sih seneng Iya. ya. Tapi pas bagian ruginya itu gimana nih kalian? Pasti pernah rugi-rugi juga nggak sih? Pernah sih pernah. Ada Adalah pengalaman kurang menyenangkan nggak sih selama berbisnis? Coba kalian berdua. Mungkin karena terlalu banyak pasokan ya. Kadang suka teranggurkan jadi ya sudah nanti paling harganya diturunin atau misalnya dijual lagi dengan harga yang cukup lah. Jangan terlalu besar gitu. Iya. Itu ya. Iya. Atau ada diskon atau promo. Kalau Teh Desti gimana? Itu sih sama kalau dari harga ya. Kadang kalau misalnya ada pesaing nih, harganya lebih di bawah gitu ya. Iya. Harga kita lebih di atas gitu. Kadang suka ada aja gitu yang kenapa komplain kue gitu ya. Kenapa kue teh kalau Sunda Jawa Iya. kenapa kue teh peni mahal gitu kan. Di sana murah. Iya, nah gitu. Suka dibandingkan ya. Suka dibandingkan gitu kan, padahal kita juga udah udah punya ininya Udah ada sendiri, hitungannya ya. punya hitungan sendiri. Toh kita juga enggak asal jual gitu kan. Betul. Kita udah merhatiin semuanya lah dari aspek rasanya, kemasannya kayak gitu kan kalau kue. Iya. Terus ada aja sih yang kayak gitu, kayak banding-bandingin. Ya gak apa-apa ya kalau kita mah gak apa-apa aja, sok kalau mau pesan ke siapapun itu gitu kan. Kalau rezeki udah Iya, udah diatur. Rezeki udah Nah, diatur. paling kalau digituin gimana? Apa langsung down atau langsung menurunkan harga atau gimana? Kan ada ya. Nah kalau aku sendiri nggak tiba-tiba nurunin harga, kayak ya udah kita tetap di situ aja dengan harga yang kita punya. Iya. Ada di satu cerita waktu itu, waktu Lebaran tahun Kemarin ini, ya. kayak udah bukan down sih, tapi kayak mikir kok tumben ya pesanan Lebaran ini kayak lebih sedikit. Kayak lebih sedikit Nah gitu ya. karena emang sebelumnya ada tuh pesaing lah gitu ya. Oh nggak apa-apa deh gitu. Kita nggak pernah tahu ya rezeki itu datangnya dari mana aja. Iya. Gitu. Tiba-tiba berapa jam kemudian udah ngomong kayak gitu. Alhamdulillah banget itu kayak ada telepon 300 toples buat iya. THR. Iya. 300. Iya, Masya Allah. Itu tuh Hamin berapa ya? Hamin seminggu Lebaran kalau nggak Iya. salah. 300 toples, asalnya tuh mau 500, Iya. cuma kayak kita kan masih ngejar pesanan yang lain juga. Itu yang namanya seneng, kayak ya Allah ini Happy banget ya. Happy banget gitu, kayak baru juga, kayak bukan ngeluh ya, tapi ada aja mungkinnya kayak kok tumben ya pesanan tahun ini enggak seini tahun kemarin gitu kan. Iya. Ada banding-bandingannya gitu. Iya. Apa ya yang salah gitu. Padahal di kemasan tahun ini ini dibedain kayak gitu. Tiba-tiba berapa jam kemudian dapat telepon 300 toples. Langsung itu hitung-hitungan dulu. Gimana nih ini gimana. Ya alhamdulillah lah, ada hikmahnya. Ada mungkin ya. hikmahnya, nah, Selalu ada hikmahnya. Nah, betul. Udah niat banget dan ya. Disyukuri. disyukuri Langsung ya. Iya. Semangat. Happy banget. Iya. 300. Iya, kaget. Kali berapa itu? Pertoplesnya. Iya, serta flashnya. Alhamdulillah ya, rezeki itu ya, Alhamdulillah. rezeki ya. Jadi kita jangan sampai putus asa dulu ya. Nah, iya itu. Walaupun kita dihadapkan dengan berbagai kompetitor Iya. ya, atau kita dikritik sama konsumen Bandingan kita, dunia. ada aja kan ya. Iya, pasti. Ini kok gini, ini kok harganya, Iya. misalkan gitu Iya. ada aja Iya. yang kadang-kadang bikin kita down ya, dan Iya. kita jangan sampai jatuh di situ Nah, ya. iya, itu Itu betul. tadi mental tadi ya. Nah, Iya, mental. betul. Jangan sampai Siapkan jatuh. mentalnya Nah, ya. mungkin siapkan mental. Jadi harus kita kuat ya. Nah, iya. Dan mungkin ya memperbaiki kualitas Nah, mungkin ya, itu kualitasnya. untuk mengatasinya ya. Nah, iya. Oke. Nanti kita pesan sama dia. Eh. 3.000 toples, wow langsung ya. Boleh. Masya Allah. Langsung. Amin, amin. Amin. Oke, Bara yang lagi menyimak kami juga melalui Instagram, terima kasih. Ini ada pertanyaan nih ya, @ugi_asa ya. Pertanyaannya, ada nggak sih resiko yang dihadapi atau yang dialami dalam bisnis kalian? Terima kasih. Oke, boleh dong disapa nih, ada Ugi ya.
Halo. Hai. Ugi. Resiko apa? Nah, ada nggak sih resiko yang dihadapi atau yang dialami dalam bisnis kalian? Oke. Mungkin Teh Desti dulu. Teh Desti dulu silakan. Resikonya apa nih? Resiko Apa ya? yang dihadapi. Ting tong. Apa? Resiko Apakah yang dihadapi. resikonya ya Kondisi, rugi kah atau ya. gimana? Atau kuenya tikadaluarsa misalkan gimana, kalau nggak laku gimana, sok risikonya apa? Kak, alhamdulillah sih sejauh ini maksudnya resikonya nggak terlalu besar ya. Terus kan kita juga kalau menerima pesanan kue kayak gitu nggak apa ya, jadi ada pesanan ngedadak gitu loh Teh. Jadi ya maksudnya kalau misalnya nggak ditumpuk lama lah gitu ya, nggak jadi kalaupun kadaluarsa sih alhamdulillah enggak sampai ya nggak sejauh ada ini ya. sejauh ini karena benar-benar kayak pesan kita buat keluar kayak gitu kan, barang keluar kayak gitu, nggak sampai ada kadaluarsa juga. Dan mungkin apa ya, udah sih nggak ada yang gimana gitu. Misalkan ada yang pesen, apakah harus langsung bayar atau DP dulu? Kalau kan takutnya ya risiko-risiko kayak gitu ada nggak sih? Kecil kayak gitu ya. Kalau yang pesenannya emang enggak, maksudnya bisa kita iniin mah gak apa-apa gitu ya, enggak di DP-in juga gitu. Tapi kalau misalnya udah pesenannya gede ya kita juga minta DP karena buat belanja juga lah ya, buat modal 300 kan ya. Iya. Itu juga waktu itu DP dulu perjanjian dulu kan. Ini kalau DP-nya masuk dulu segini gimana, bisa gak? Tapi ya karena itunya emang benar gitu ya, pesenannya nggak asal nggak main-main lah ya mungkin. Iya, tidak PHP ya. Jadi nggak PHP, tapi terus sejauh ini resiko kayak gitu sih nggak ada. Nggak ada yang terlalu Alhamdulillah gimana gitu. Insya Allah. Sejauh ini nggak ada ya. Kalau aku sih mungkin dari bahan ya risikonya. Risikonya di bahan Iya. ya. Kenapa? Karena kan kita mau bikin segini gimana ukurannya sih, biasanya kan dari jahitan nggak tahu kan bahannya dari pas waktu kita udah pesan ke kain bisa teh mau bahan ini pas datang gimana, terus jahitannya nggak rapi atau apa, mungkin dari bahan-bahan sih resikonya. Terus kondisi mungkin ya. Berarti kalau misalnya dari kondisi misalnya karena bukan gawe, jadi karena jarang buat keluar, mungkin itu dari dunia fashion. Kurang untuk baju-baju yang fashion buat main kan, itu kondisi itu. Oke. Jadi lebih ke bahan ya. Iya, ke bahan sih intinya. Terus juga kalau kita bikin langsung all size juga ya, macam-macam itu juga salah satu resiko ya. Resikonya. Kadang-kadang kan ada yang perlunya yang besar, kecil ya. Ya. Persediaannya nggak semua ada gitu. Nggak tahu ukuran kan. Nggak sesuai mungkin. Nah, iya takutnya kalau yang sesuai. pengennya ready, pengennya langsung iya, gitu. pengen lagi Kecil, sekarang kita kan. harus open order dulu. Open order, dan open order itu juga misalkan itu tergantung kuantitasnya ya. Iya. Kita harus terima berapa banyak. Iya. Kalau satu doang harganya juga bisa berubah ya. Bisa lebih mahal ya. Iya. Itu kalau kita belinya dalam jumlah banyak, bisa lebih murah. Iya. Kayak hal-hal kayak gitu ya. Iya, resikonya mungkin ya. resiko gitu. Tapi sejauh ini asik-asik aja ya, bisa jalan ya. Insya Allah. Nggak sampai yang rugi gitu, enggak ya? Belum sih. Alhamdulillah, jangan lah ya. Iya. Dengan apa? Dengan perencanaan yang matang ya, insya Allah ya. Iya. Oke. Baik ya, terima kasih untuk Ugi. Tadi saya nggak tahu ini Ugi cewek atau cowok ya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya. Terima kasih ya. Iya. Baik, ini waktu kita sedikit lagi nih ya. Oke, sebelum kita closing nih, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Teh Ajeng dan Teh Desti ya, buat para barai semua nih. Mungkin ada pebisnis baru ya. Amin. Yang baru pengen mulai berbisnis atau mungkin juga udah menjalankan bisnis. Amin. Supaya mereka bisa terus beradaptasi dan konsisten di berbagai kondisi ya, sesuai dengan tema kita nih. Amin. Gimana? Mungkin intinya jangan menyerah. Jalani apapun dari resiko naik turunnya, kita udah berusaha dan ikhtiar. Terus apa lagi? Pesan-pesannya. Pesan-pesannya. Ini kayak kita harus pintar juga nih ngelihat dari kebutuhan dari dari masyarakatnya sendiri gitu. Apa yang dibutuhkan sekarang? Nah, gitu iya ya. gitu. Ini lagi tren apa nih? Gitu. Jangan berhenti di satu produk. Jangan. Betul. Jadi kita tuh harus bisa terus bikin apa ya, inovasi baru ya. yang gitu. musimnya viralnya. Oke, jadi kita nggak mungkin dengan
satu produk itu aja ya, kadang-kala kan Iya. pasar ada yang Iya. berbeda Iya, gitu ya. gitu. Mungkin kita punya satu jagoan tapi kita juga bisa cari-cari peluang lain gitu iya, ya mungkin ya. Selalu ada aja gitu ya, Iya. harus dipinter-pinter Nah, kita betul. memainkan si produk itu bisa Nah, jadi betul. apa kayak gitu. Iya. Beraneka ragam. Nah, beraneka Ah, ragam. betul. Insya Allah ya. Dari kuliner beraneka ragam. Oh iya, kuliner ya. Ini kalian berdua cita-citanya apa sih ke depan? Mimpi besar kalian? Cita-citanya apa ya, bingung. Semester berapa? 7 ya? Iya, 7. Bentar lagi kan tamat ya, tamat lulus, Iya, Emang betul. film tamat. Nah kalian cita-citanya nanti ke depan mau ngapain nih? Mungkin amin buka usaha, amin, entrepreneur. Bisa jadi Bisa jadi. lebih gede lagi Iya, sih gitu. Insya Allah. bisnisnya. Iya. Amin. Amin. Sama nih Teh Desi juga. Menjadi ibu rumah tangga Ya, yang baik. yang baik, betul. Otomatis ya itu ya. Jadi auto. Jadi kerjanya ada, karirnya ada, kayak mengasuh gitu, bukan mengasuh. Jadi apa ya? Iya benar Bukan kan ngasuh. punya baby nanti. Iya, ke kan punya depannya baby kan, iya. Nah. Jadi bareng lah gitu, bisa Oke. ajak anak bawa sambil kerja kan. Sama ya. Iya, sama ini. Beriringan. Seiringan ya. Sama ini kalian berdua ya punya kemiripan ya. Jadi pengen tetap nanti ke depan punya usaha, Iya, amin. kerja mungkin punya Iya. penghasilan lah ya. Walaupun kita nggak tahu nanti apa Iya. kalian mau bekerja jadi Iya. pegawai atau pengen Iya. jadi berbisnis tulen ya. Iya. Mungkin nanti jalan hidup kalian nanti akan beda-beda. bisa berbeda ya. Tapi yang penting itu bisa terlakoni lah ya. Iya. Dengan tetap kodrat kita sebagai wanita Iya. nanti ke depannya tetap bisa dijalani gitu ya. Nah, gitu. Kurang lebih gitu ya. Ibu rumah tangga. Udah pada pengen merit nih dia aja nih. Semangat banget ya bahasa. Semangat banget soalnya udah bahasanya nanti kalau udah punya baby. Wah. Iya. Skripsian aja belum. Iya. Skripsian juga belum. Ini udah pada punya pasangan belum ini? Alhamdulillah. Udah nih dua-duanya ketahuan. Alhamdulillah. Tinggal Doain nunggu aja. tinggal nunggu dilamar nih sepertinya ya. Amin, amin. para baresnya lagi ngeceng wah. Kayaknya udahan deh ya putus. Amin, amin. Oke, senang sekali ya. Baik, itu mimpi besar kalian ya ke Iya. depan ya. Mudah-mudahan terwujud ya. Amin, amin. Baik, untuk Baresma yang pengen kepo-kepoin kalian ada di Instagram mana nih? Punya IG apa? Atau Facebook? Kalau di Instagram produk dari saya sendiri ya, mungkin di @ajp_official. Oke. Kalau akun Instagram saya gitu @ajengpramesti. Oke, sip. Kalau Teh Desti? Kalau aku IG-nya Desti Rahmadhani, I-nya 2 belakangnya. I-nya 2 ya. Nanti. Kalau Ajeng E-nya yang 2 atau 3. Ajeng Pramesti. Kalau anak muda sekarang gitu ya. Iya. A-nya panjang, E-nya panjang. Maksudnya kalau zaman saya kayak apa adanya nama itu. Kalau anak sekarang kan kelihatan beda-beda gitu ya cara bikin akunnya ya. Panjang-panjang. Iya, dipanjang-panjangin. ya. 6 harokat ya. Yang cocok. Oke, ada pesan gak nih dari fakultas kan untuk Bare semua? Mungkin ada slogan atau apa, pesan-pesan atau supaya Bare juga mungkin ada yang mau tertarik masuk ke IEKI. Oke, Ya silakan. boleh banget. Boleh masuk banget, IEKI. Ilmunya apa nih bisa kalian apa sih namanya promoin dong ya fakultas kalian. Ayo. Seru sih, kita juga jadi banyak tahu ya Iya, kayak betul. tentang fikih, Nah. muamalah, Akhlak ya. terus tadi yang bisnis kita harus beriringan dengan urusan dunia dan akhirat tuh ibadah gitu ya Iya. maksudnya. Kayak kita juga belajar kayak gitu dari sisi itunya. Oke, ada Iya. batasan-batasannya ya. Nah, Iya, jadi iya, kita sama. tahu ya kayak oh ini nggak Batasan. boleh Iya, nih gitu. gitu. Ini boleh nih, ini bisa Iya. nih kayak gitulah pokoknya. Oke. Sekolah pokoknya. Berdagang ya. Seru ya kalian ya. Iya, seru. Jangan Betah lupa ya. masuk IEKI. Iya, aduh. Walaupun betah tetap ya, cuman berapa semester? 8 aja ya, jangan banyak-banyak ya. Bentar lagi, itu ya terasa. Makanya jadi mahasiswa abadi ya. Ya, jangan dong. Jangan dong. Jangan. Meskipun secinta itu Ya, secinta itu sama Walaupun cinta fakultas. banget sama fakultas Iya, tetap pengen sama. cepat lulus ya. Iya. Oke, didoain lah ya. Amin, amin. Oke, kalau gitu Teh Ajeng terima kasih udah main Iya, di sini. sama-sama, Teteh. Teh Desti juga ya, hatur nuhun. Iya. Mas nanti kalau kesini lagi jangan nyasar lagi ya. Oke, sip. Ditunggu informasi-informasi lainnya Amin. dan pokis-pokis berikutnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam dari UPI ya. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Amin. Baiklah Baraya, demikian bincang kita di kesempatan hari ini ya. Terima kasih dan simak terus barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Saya Andreas Medi pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. barayakita.com